Cerita getir perjuangan mahasiswi UNY, cari biaya kuliah tapi berpulang ke sisi Tuhan. Media sosial kembali terguncang dengan sosok gadis, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Namanya Rizka. Dia mendadak trending di Twitter setelah seorang warganet membagikan kisah getir perjuangan Rizka menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi keluarga dan harus berpulang ke sisi Tuhan. Dikisahkan, Rizka adalah seorang gadis yang berasal dari desa terpencil di Purbalingga pergi ke Yogyakarta. Berbekal uang pas-pasan dia hijrah ke Jogja untuk usai diterima sebagai mahasiswi UNY pada tahun 2020 lalu. Akun Twitter @rgantas menceritakan kisah pilu Rizka dengan kegigihannya berjuang menempuh pendidikan tinggi meski keadaan ekonomi orang tuanya tidak memadai. Biaya UKT mahasiswa UNY diketahui melampaui kapasitas keuangan yang mampu dibayar orang tua gadis berusia 20 tahun itu. Berikut adalah penggalan kisah dari Rizka yang telah dituturkan secara lengkap oleh akun Twitter @rgantas. Ganta memulai utasnya itu dengan menjelaskan bahwa R tidak bisa menjelaskan secara langsung kondisi yang dialaminya terkait UKT ini, lantaran mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY Angkatan 2020 tersebut telah wafat pada 9 Maret 2022 lalu. Ganta pun menceritakan sosok Rizka yang memiliki tekad gigih untuk melanjutkan kuliah. Rizka datang dari desa terpencil di Purbalingga menuju Yogyakarta. Kala itu Rizka hanya memegang Rp130.000 untuk ongkos perjalanan naik bus dan uang saku seminggu di Jogja. Tentu ini bukan bagian yang terburuk, tulis Ganta. Orang tua Rizka sehari-hari jualan sayur di gerobak pinggir jalan. Di saat yang sama, ibunya harus menghidupi Rizka dan keempat adiknya yang belum lulus sekolah. Dengan kondisi itu, keuangan keluarga Rizka tak akan cukup membiayai perkuliahannya. Menurut Ganta, di UNY, dirinya menemukan banyak kasus di mana nominal UKT mahasiswa UNY melampaui kapasitas keuangan pembayarannya. Terbukti dari hasil temuan @UNY bergerak, dari seribuan mahasiswa yang mengisi angket, sekitar 97% keberatan dengan nominal UKT-nya. Keanehan penentuan UKT di UNY memang bukan barang baru. Namun, dalam kasus Rizka agak berbeda. Ia sudah mengisi nominal pendapatan yang sesuai dengan kondisi ekonominya, tetapi saat diminta mengupload beberapa berkas, ia tidak punya laptop, sehingga ia meminjam HP tetangganya di desa, ujar Ganta. Karena HP tetangga Rizka tak begitu canggih, akhirnya Rizka pun tak bisa mengupload berkas-berkas untuk mendukung penentuan UKT. Ia mengira inilah alasan mengapa nominal UKT-nya melonjak. Entah ada pengaruh atau tidak, namun secara ajaib nominal UKT-nya Rizka muncul dengan angka Rp3.140.000, ungkapnya. Saat dinyatakan diterima, Rizka pun sempat hampir mengubur impian untuk berkuliah. Beruntungnya, guru-guru di sekolahnya mau membantu UKT pertamanya. Desir harapan pun hadir, ia resmi menjadi mahasiswa UNY. Menurut Ganta, selama menjadi mahasiswa, Rizka dikenal sebagai orang yang ceria. Sayang, keceriaannya mulai luntur tiap mendekati pembayaran UKT. Ancaman putus kuliah seolah meremas-remas hatinya, menyergap semua mimpi indah yang dibangun. Tidak kurang-kurang usaha yang ia lakukan agar bisa melanjutkan studi. Segala cara dia coba, dari mencari beasiswa hingga mengambil part-time. Menurut saya, praktis semua usaha sudah ia coba, namun hasilnya lebih sulit dari yang diduga, kata Ganta. Di awal perkuliahan, Rizka juga sempat bolak-balik dari Rektorat UNY untuk mengajukan keberatan terhadap nominal UKT-nya. Tapi menurutnya ia, kayak bola lagi dimainin oper sana-sini nggak jelas. Pengalaman Rizka nampak tak asing bagi kita yang berhadapan dengan birokrasi, ujar Ganta. Padahal, Ganta juga baru tahu untuk ke kampus Rizka harus berjalan kaki dari kosannya di Pugong sampai ke Jalan Kolombo.
Jaraknya sekitar 2-3 km berdasarkan Google Map. Rizka memang selalu jalan kaki kemana saja. Mahfum, ia juga nggak memiliki cukup uang untuk memesan driver online, tulis Ganta. Menurut Ganta, Rizka dikenal selalu berhati-hati untuk menggunakan uang. Diberikan abon oleh salah satu temannya saja, senangnya luar biasa. Termasuk peralatan mandi hingga mie instan juga pemberian teman. Rizka pernah bilang bila akhirnya dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya, ia ingin kerja agar dapat menguliahkan adiknya. Dia ingin mewujudkan mimpi adiknya. Kata itu terucap saat lagi-lagi masa pembayaran UKT mendekati deadline. Ia nyaris kehilangan asa karena tak pernah bisa membayar UKT, ujarnya. Ganta mengaku sempat menghubungkan Rizka dengan salah satu petinggi kampus. Pihak birokrat kampus meminta beberapa dokumen penting untuk membantu penurunannya secara langsung. Dia juga sudah mengisi link pengajuan penurunan UKT yang disediakan kampus. Ironinya, UKT cuma turun sekitar Rp600.000. Ini masih belum cukup. Ia hampir menyerah. Namun di detik-detik terakhir bantuan pun datang, ia menyebut ini sebagai keajaiban. Teman-teman, DPA dan Kajur membantu patungannya, ujarnya. Sayangnya meski demikian, kata Ganta, nominal tersebut masih belum cukup untuk membayar uang semester Rizka. Orang tuanya dan Rizka masih harus mencari sisanya. Maklum, periode itu pandemi sedang mengamuk. Akhirnya ia mencoba meminjam uang dan di babak akhir Rizka bisa mengisi KRS dan perkuliahan semester itu masih aman, ucap Ganta. Namun setelah itu, Ganta mengaku tak mengetahui lagi kabar Rizka. Ada yang mengatakan ia akhirnya menyerah. Ganta lebih percaya alasan kedua. Ada yang bilang dia cuti dan mencari kerja untuk membayar UKT semester selanjutnya. Namun, entahlah, saya tidak benar-benar tahu. Banyak yang ingin saya tanyakan sendiri. Apa benar ia menyerah? Mengapa ia tidak meminta bantuan atau sekedar mengabarkan? Semua pertanyaan itu tidak mungkin dijawabnya secara langsung lagi. Karena tepat 9 Maret 2021 ia sudah meninggal dunia, cerita Ganta. Rizka selama ini ternyata mengidap hipertensi yang amat buruk. Ancaman putus kuliah kian memperburuk keadaannya. Setelah beberapa waktu tidak kuliah, tiba-tiba muncul kabar ia sedang kritis di RS, pembuluh darah di otaknya pecah. Di hari pemakamannya, Ganta mendapat cerita dari ibu Rizka, bahwa Rizka adalah sosok anak yang tak pernah minta uang. Sejak sekolah Rizka sudah membantu ibunya. Dulu dia jualan kecil-kecilan di sekolah dari susu jeli, teh tarik, bakso sampai sosis. Rizka juga seorang pesilat, bahkan dia mencoba mencari uang dengan ikut tarung bebas di desa-desa. Rizka adalah korban dari kejamnya institusi dan sistem pendidikan di negeri ini. Ia memberikan kita semua alasan untuk terus mengawasi tata kelola institusi besar seperti UNY. Memberi kita kekuatan untuk selalu bicara tentang ancaman komersialisasi pendidikan, ujar Ganta. Ganta ingin menyampaikan poin penting terkait peristiwa tragis ini. Tata kelola yang buruk dari institusi besar seperti UNY bukan tidak akan menimbulkan korban. Rizka adalah salah satu dari sekian banyak korbannya, ungkapnya. Menurut Ganta, cerita ini dibuat agar tekanan publik hadir dalam pengawasan institusi besar seperti UNY. Karena UNY nampaknya tidak pernah belajar. Terbaru, mekanisme penurunan UKT hanya diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya meninggal. Apakah ini tidak terlampau kejam? Apakah harus ada yang meninggal untuk mendapatkan keringanan besar? Logika ini sudah tidak waras, tulis Ganta. Menanggapi hal itu, pihak UNY pun buka suara. Rektor UNY Sumaryanto mengaku sedih mendengar kisah Rizka. Saya sedih, sangat berduka kalau sampai penyebabnya mahasiswa sampai tidak bisa bayar, sampai depresi. Saya betul-betul sedih, ucap Sumaryanto, dilansir detik.com pada Jumat 13 Januari. Sumaryanto berkomitmen dan selalu menyampaikan bahwa dirinya bersedia membantu para mahasiswa dan mahasiswi yang kesulitan membayar UKT. Kami tidak ingin keluarga besar kami tidak selesai studi hanya karena masalah uang. Jadi betul-betul kalau ada mahasiswa kesulitan uang,
Kalau enggak UNY yang membantu Sumaryanto, itu komitmennya secara pribadi, imbuhnya. Sumaryanto juga menambahkan bahwa UKT di UNY yang terendah adalah dari Rp500.000 hingga yang tertinggi Rp6 juta.